Oke, kita akan lanjut ke sistem bangunan lepas pantai. Ini saya persingkat judulnya sistem bangunan saja. Nah, yang pertama sudah keaman mungkin ya sudah di mata mahasiswa di mata kuliah ini. Jadi jaket atau template. Nah, jadi struktur jenis struktur ini adalah struktur jenis jaket. Tandanya apa sih jaket itu? Jadi jaket ini dikembangkan untuk laut dangkal. Gitu. Ya tadi kita sudah bahas di video sebelumnya. Kalau bangunan lepas pantai yang permanen itu untuk pembangunan laut dangkal atau laut sedang. Gitu. Ya, oke. Nah, ini yang perlu digarisbawahi lagi yaitu yang dasar lautnya itu lunak dan berlumpur gitu. Nah, kemudian setelah jaket itu ditempatkan di posisinya itu pile ya, kita namakan pile. Pile itu akan masuk ke kaki-kaki bangunan yang dipancang oleh hammer. Ini saya sampaikan dulu, nanti akan saya jelaskan. Sampai menembus lapisan tanah. Nah, kemudian dek dipasang. Dek itu adalah yang di atas ini ya. Nah, struktur jenis ini banyak di Teluk Meksiko. Nah, jadi ini tidak hanya di Teluk Meksiko ya, di Indonesia ini banyak ya di PAIONWJ ataupun di Sinop itu. Jadi jaket atau template ya. Kita kita beri nama dulu ya di sini. Ini adalah deck yang bagian atas, yang bagian bawah ini adalah kerangka ya atau fondasi substructure. Ini deck tadi saya sempat sebut di sini deck dan bawahnya adalah substructure. Kemudian pile ini apa sih itu pile gitu ya? Pile itu adalah semacam beton ya, beton atau bisa beton bisa baja yang dimasukkan ke dalam pipa selubung ya. Jadi kalau ini saya perbesar ini ya. Jadi ini adalah kerangka utama, fondasi utama. Itu saya perbesar itu gambarnya seperti ini. Ini adalah pipa selubungnya, pipa selubungnya. Kemudian nanti dimasukkan di dalamnya itu adalah apa ya silinder berisi ya gitu. Kemudian ditancapkan ke tanah gitu, tembus ke tanah. Makanya dia sebut hammer gitu dia tanah. Nah sampai ke dalam sana. Nah ini lapisan tanahnya. Nah, ini tanahnya, tanah gitu. Nah kemudian di sini tidak hanya satu ya, di sini ada satu, dua, ada banyak satu, dua, tiga, minimal empat ya, empat, lima, enam bisa enam gitu. Nah, itu pondasi utamanya ya. Makanya tadi pile yang dinamakan pile itu yang mana? Yang ini. Pile, pile dimasukkan ke kaki bangunan ini. Kaki bangunan itu yang ini. Ini kaki bangunan cukup sulit kaki bangunan kemudian dipancang dengan hammer. Jadi ini dipancang dengan hammer, dimasukkan ke dalam sana supaya menancap ke tanah dan apa ya? Ya supaya lebih stabil gitu. Nah, ini sebagai ciri utama ya, ciri utama bangunan pas pantai bertipe jaket atau template itu. Oke, saya kira ilustrasinya ini template or jaket tipe substructure. Saya lanjutkan. Nah, kemudian ke sistem bangunan bertipe tower. Oke, tower ya. Oke. Pada umumnya tower ini mempunyai daya apung ya. Jadi tidak seperti jaket tadi yang kita pancang permanen di sana gitu karena tower ini mempunyai jaket, kita sebut jaket itu adalah kerangka, mempunyai kerangka yang tidak dapat menyokong beban terlalu berat gitu. Jadi tidak seperti tipe yang pertama tadi. Oke, deck dipasang dan dilas di atas tower. Oke, ini ya decknya. Deck dipasang dan dilas di atas tower. Jadi struktur jenis ini
dipasang di laut utara ya dengan kedalaman 150 meter ya. Jadi lebih dalam dibandingkan dengan tipe yang pertama tadi. Kemudian struktur bajanya beratnya berkisar 40.000 metrik ton ya. Kita lihat struktur baja itu yang mana, struktur baja yang di bawah ini. Maaf yang saya lingkari sebentar. Saya lingkari sebentar di struktur baja di sini. Nah, struktur baja. Kemudian perusahaan mana yang menggunakan ini? Exxon. Exxon membangun tower di California ya. Kedalamannya 260 meter. Ya, ini lebih dalam dari kedalaman yang dipasang di Laut Utara ya. Kemudian Shell, perusahaan Shell membangun juga di Louisiana, yaitu di kedalaman laut sampai 300 meter. Oke, ilustrasinya yang mana? Ini adalah articular tower ya. Oke. Untuk detail contoh bangunan articular tower itu bisa mahasiswa search ya di Google, itu sudah banyak yang ilustrasinya gitu. Oke, kemudian Caisson. Platform ini dengan deck kecil ya. Ini kita lihat deck kecil. Kemudian nah, tandanya apa dia? Kita lihat kakinya ya. Kita lihat kakinya ini cukup sederhana. Jadi ada tiga pancang yang memancang ke dasar laut ya. Itu kemudian kedalamannya ini tidak lebih dari 60 meter gitu. Nah, platform ini digunakan untuk apa gitu? Untuk minyak yang tidak banyak kandungannya di reservoirnya gitu. Jadi dalam hal ini pile dipancang sampai kedalaman yang cukup untuk menyokong dek yang kecil ini gitu. Jadi kalau kita lihat tadi pile-nya gitu. Pile-nya adalah di sini ya, di sini. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini adalah pipanya atau yang digunakan untuk pemboran ataupun production. Oke, mungkin di materi selanjutnya saya akan lebih update terkait gambar-gambarnya. Ini cukup lama gambar-gambar yang saya tampilkan. Oke, kemudian tipe keempat ya, tipe gede itu concrete gravity platform. Nah, apa yang perlu kita highlight di sini? Ini jenis ini dipasang apabila tanahnya keras dan dasar laut tidak jauh dari permukaan lumpur. Jadi dikarenakan cukup keras, kita memerlukan fondasi yang berbentuk lingkaran gitu dan terbuat dari beton. Nah, fondasi ini mampu menyokong beberapa tower. Kita highlight di sini, mampu menyokong beberapa tower yang kemudian menyokong dek baja. Kalau dari ilustrasi itu fondasi structure itu yang mana sih yang berbentuk lingkaran? Yang ini yang berbentuk lingkaran. Oke, ini ya, bentuk lingkaran. Ini juga hanya bedanya yang di bagian kanan ini adalah berbentuk tabung-tabung ya gitu. Nah, fondasi ini berbentuk lingkaran, terbuat dari beton ya. Ini terbuat dari beton. Kemudian menyokong beberapa tower di atasnya. Ini beberapa tower, 1, 2, 3. Ini kebetulan ya. Ini ada di dalamnya ya, beberapa tower. Nah, tower itu menyokong dek baja di atasnya. Nah, kita lihat ilustrasi sederhana ini. Ini ilustrasi yang lebih luas ya deknya ya, dibandingkan dengan tipe-tipe yang sebelumnya yang saya sampaikan itu. Jadi mampu menahan dek yang lebih luas atau lebih berat itu. Oke, kemudian kita lanjutkan steel gravity platform itu apabila di tanahnya itu terdapat batuan keras ya itu sehingga sulit melakukan pemancangan, itu platform ini dipasang. Nah, kita lihat di sini platform ini tidak dipancang ya, jadi dia hanya diberi steel gravity. Kalau kita amati dari penjelasannya, steel gravity platform dia memanfaatkan
gravitasi dari steel, dia akan memberikan pemberat ya, pemberat di bagian kaki-kakinya gitu untuk menjadikan tompahan atau supaya platform itu stabil gitu. Dengan tidak dipancang ya, tidak dipasang pel gitu. Nah, kemudian hybrid gravity platform. Jadi platform ini terbuat dari beton ya. Beton yang menopang rangkaian baja dek yang diletakkan di atasnya. Gitu. Oke, ada yang terpotong. Oke, kemudian sebentar. Yang terakhir ya, jadi compliant structure, jadi struktur tak getar atau in bahasanya adalah struktur tak getar ya. Nah, ya saya lanjutkan, sepertinya ada yang bermasalah perekamannya. Oke, struktur tak getar ya, atau compliant structure. Nah, struktur ini bergerak apabila gaya luar bekerja kepada platform tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya platform ini cenderung tidak permanen ya, dia akan menerima gaya dari luar seperti angin, ombak. Nah, karena kekakuannya tidak besar ya. Nah, bagaimana cara menstabilkannya? Jadi mayoritas alat platform ini diberi alat ya, namanya dynamic positioning system untuk menstabilkan posisi dari platform ini. Jadi besarnya gerakan ini berbalik terhadap kekakuan berat struktur tersebut. Oke, kemudian jika kita lihat strukturnya itu lebih ringan dari struktur jenis lain. Kemudian struktur ini diikat ya, dipasang jangkar ya, atau diikat di dasar laut. Misalnya adalah contohnya kayak tower, kemudian sistem penambalan tunggal atau single mooring system gitu. Selanjutnya tension leg platform ini juga dimasukkan ke dalam jenis ini. Oke, saya kira yang sering dibahas yaitu adalah semi submersible. Jadi semi submersible itu termasuk bagian dari compliant structure gitu. Oke, kemudian ya ini yang perlu diperhatikan adalah di sini diberi ini ya, diberi mooring ya, atau tali ini apa namanya, tali yang terikat kepada jangkar yang diikatkan pada dasar laut gitu untuk menstabilkan dari platform ini gitu. Oke, saya kira jenis platform ya kita paling nggak tahu lah apa itu. Bukan jenis platform yang kita bahas tadi, adalah sistem bangunan. Sistem bangunan tadi kita sudah bahas dari poin A sampai poin G, paling nggak kita paham. Selanjutnya adalah jenis platform ya, jenis platform.